نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pembahasan terakhir tentang man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Orang yang mengingat-ingat aku, menyebut-nyebut namaku di hadapan malak. Malak itu pembesar, pejabat, orang penting, raja. Maka aku sebut-sebut dia di malak juga. Pembesar-pembesar yang dimaksud para malaikat. Yang khairum minhu, lebih baik darinya. Hadis ini dibawakan oleh beliau untuk membantah sebagian torekot sufiyah yang meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai derajat yang menyamai derajat ketuhanan, sampai dikatakan ilmu Nabi itu meliputi laut. Ilmu Nabi itu ada di laut. Ilmu Nabi itu beliau mengetahui apa yang ada di Lauh Mahfuz. Ini batil. Kemarin kita bahas, jangankan orang jauh, orang dekat, orang paling dekat dengan beliau, istri-istri beliau, berbohong, membohongi beliau. Beliau tahu apa tidak? Tidak tahu. Dibohongi oleh istrinya, beliau tidak tahu. Dalam peristiwa madu, yang disebut oleh Aisyah sebagai maghafir, minuman yang berbau, tidak sedap. Padahal yang diminum oleh Nabi madu. Beliau tidak tahu. Kalau dibohongi oleh dua orang istrinya, bagaimana? Menyatakan, meyakini bahwa ilmu beliau meliputi Lauh Mahfuz. Ini kebatilan. Ini menunjukkan bahwa berbicara tentang Nabi, membahas tentang sifat-sifat Nabi, termasuk sifat-sifat Allah, harus apa? Harus pas. Ketinggian tidak boleh, kerendahan tidak boleh. Walaupun Nabi enggak contohkan, tapi boleh kita sholat, kita zikir menurut apa yang kita yakini. Berarti ini merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa. Nabi memang enggak kenal selawat nariyah, tapi kita bikin-bikin sendiri selawat nariyah enggak apa-apa. Ini merendahkan Nabi namanya. Ya, Nabi enggak kenal sholat nisfu Sa'ban, tapi kita sekarang sholat nisfu Sa'ban enggak masalah. Ini merendahkan Nabi namanya. Haram, dosa besar, kufur. Begitu juga meninggikan Nabi seperti tadi. Nabi tahu apa yang akan terjadi besok, Nabi tahu apa yang akan terjadi lusa. Ini terlalu meninggikan Nabi. Sama-sama dosa, sama-sama kufur. Ya. Maka harus pas. Dan begitulah mempelajari sifat-sifat yang mulia, termasuk sifat Allah harus pas. Mengatakan Allah tidak punya tangan, salah. Menyatakan Allah punya tangan, tangannya persis seperti tangan kita, salah juga. Maka harus pas
Allah memiliki tangan, dan tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Allah punya wajah, dan wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya apapun, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku turun. Allah sendiri yang mengatakan, kedua tanganku. Allah sendiri yang mengatakan, tangan kananku. Bagaimana kita berani mengatakan Allah tidak punya tangan? Sementara Allah sendiri yang mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan gulung langit dengan tangan kananku. Tetapi mengatakan bahwa tangan Allah persis seperti tangan kita, wajah Allah persis seperti wajah kita, ini pun salah. Jadi harus pas. Ini yang susah. Keadilan di sini yang susah. Nah, dan disitulah letak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu pas. Kalau tidak pas, terlalu tinggi, keluar dia dari Ahlus Sunnah. Bisa masuk ke Khawarij, bisa masuk ke Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Kalau pas, berarti Ahlus Sunnah dia. Oleh karena itu Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah antara Khawarij dan Syiah, antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Ya, selalu berada di tengah-tengah. Kemudian wa haula'i yakumuna idza takhayyalu aw ja'ahum syabhun in kanu yushahiduna syai'a fanzur kaifa balagat bihim uquluhum ila hadzal had. Lihat bagaimana mereka, sebagian tarekat-tarekat sufiyah ini, sampai kepada sebuah kebatilan yang tidak bisa dibayangkan. Bayangkan, mereka berkeyakinan saat mereka menyebut nama Nabi di malam Maulid, roh Nabi datang. Roh Nabi datang. Maka mereka berdiri menghormati Nabi, memuliakan Nabi. Padahal antum masih ingat, beliau marah. Rasulullah marah ketika beliau duduk sementara para sahabat berdiri. Itu padahal dalam sholat. Gimana di luar sholat? Setelah beliau terjungkal dari untanya yang dinaiki bersama istrinya Sofiyah, unta itu menjadi binal, ngamuk. Ini pun dalil selanjutnya bahwa Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Beliau tidak tahu bahwa unta yang akan beliau naiki itu akan menjadi binal, ngamuk. Keseleo beliau, lalu beberapa kali sholat, mengimami sholat sambil duduk. Entah dengan ujung matanya atau dengan belakang kepalanya, beliau melihat para sahabat berdiri. Karena ada riwayat, aku melihat kalian dari balik punggungku saat aku menjadi imam sholat. Beliau memberikan isyarat kepada para sahabat untuk duduk. Berarti beliau tidak mau, tidak suka duduk sementara yang lain berdiri. Gitu. Ketika beliau datang kepada para sahabat, lalu para sahabat menyambut dengan cara berdiri, beliau tidak suka. Beliau tidak ridho. Nah, ini aneh. Beliau sudah wafat. Sebagian saudara-saudara kita berdiri memuliakan beliau, beranggapan bahwa beliau datang. Ya. Wa nas'alullaha lahumus salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan, afiat mereka. Ini lihat adilnya para ulama Ahlus Sunnah.
ketika membahas kesesatan kelompok, kesesatan firqah, didoakan. Didoakan. Ya. Ini mengikuti para nabi, para rasul yang dikisahkan sendiri oleh beliau. Beliau mengatakan ada seorang nabi yang luka kepalanya mengeluarkan darah. Kenapa? Dilukai oleh kaumnya, dilempar dengan batu oleh kaumnya, lalu kepalanya luka mengeluarkan darah. Lalu darah itu mengalir membasahi pipi, wajah nabi tersebut. Lalu nabi tersebut mengusap darah tadi sambil mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku ini, berikanlah hidayah kepada umatku ini, mereka tidak tahu. Kalau aku sedang mengajak mereka masuk surga, kalau aku sedang mengajak mereka supaya selamat dari neraka, mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, ya Allah, tentu tidak akan berbuat seperti ini. Ampunilah. Padahal disakiti. Bukannya didoakan dengan neraka, azab, laknat, malah dimohonkan hidayah, ampunan. Ya. Nabi bercerita ada seorang nabi yang seperti itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan ada seorang nabi yang melakukan hal tersebut yang sangat terpuji. Antum tahu siapa nabi tersebut? Beliau sendiri. Beliau sendiri. Para sahabat yakin bahwa yang sedang diceritakan oleh beliau adalah beliau sendiri. Dari sini keluar hukum bahwa jika kita punya kelebihan, keutamaan, lalu karena satu hal kita harus menceritakan kepada orang lain, maka jangan disebut namanya. Ya, inilah saya. Ya. Tentu ini tidak bertentangan dengan ucapan-ucapan beliau yang lain yang menunjukkan tentang kehebatan beliau, kemuliaan beliau. Akulah manusia pertama yang membuka gerbang surga. Tidak terhalang beliau mengucapkan kalimat seperti ini karena ini sebuah keutamaan secara gaib. Aku memiliki 5 keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain aku. Salah satunya syafaat, ghanimah, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika kita bisa menyembunyikan, sembunyikan. Kalau tidak, enggak masalah. Jadi tidak mutlak menceritakan kelebihan diri sendiri itu haram. Tidak. Menceritakan kelebihan diri sendiri pasti baik, enggak juga. Tergantung keadaan, tergantung bagaimana hati kita, ada niat pamer ria atau tidak. Oleh karena itu bagi kita yang mendengar harus apa? Harus husnudzon. Ketika kita punya guru, punya ustadz, punya teman, kok menceritakan kelebihan dirinya sendiri, maka kita harus husnudzon, jangan suudzon. Ya, karena tidak mutlak buruk dan tidak mutlak baik, tergantung. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi ubudiyatan lillah. Manusia yang paling benar ibadahnya, paling banyak ibadahnya kepada Allah, beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak? Iya. Mungkinkah ada yang lebih banyak dari beliau? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Loh. Kalau Nabi diriwayatkan tidak puasa Senin Kamis misalnya, atau tidak ada riwayat beliau puasa Daud setiap hari sepanjang hayatnya, lalu hari ini ada seorang muslim yang puasa Daud, berarti lebih dong dari Nabi? Tidak. Tidak.
ada yang lebih baik dari puasa Daud yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak tahu. Gitu. Atau bukankah Nabi tidak pernah menghatamkan Al-Quran kurang dari seminggu? Ya. Ada seseorang yang 3 hari khatam atau 2 hari khatam. Berarti lebih baik dong. Jawabnya tidak lebih baik. Gitu. Ketika Nabi paling cepat seminggu menghatamkan Al-Quran, kok hari ini ada orang yang 2 hari khatam Al-Quran, maka tidak baik. Sama tidak baiknya dengan Nabi salat maghrib 3 rakaat, kita 4 rakaat. Nah, tidak baik kan? Tidak sah kan? Batil kan? Sama tidak baiknya ketika Nabi saat safar salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat. Nah, kita 4 rakaat. Baik apa tidak baik? Tidak baik. Melebihi Nabi tidak baik. Gitu ya. Sama tidak baiknya ketika Nabi membaca doa setelah adzan sampai alladzi wa'adtah, sampai di situ kan Nabi. Alladzi wa'adtah sampai di situ. Nah, kita tambahi dengan innaka la tukhliful mi'ad. Ini tidak baik. Lebih dari Nabi tidak baik. Kalau baik, bebas dong kita. Salat subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat. Ya, kalau lebih dari Nabi itu boleh. Lebih dari Nabi tidak boleh. Karena beliaulah yang paling banyak, yang paling benar. Termasuk ketika beliau mau makan, mau minum, mau wudu, baca bismillah, lalu kita tambah bismillahirrahmanirrahim. Baik apa tidak baik? Tidak baik. Yang terbaik adalah berhenti pada apa yang Nabi berhenti. Mau makan, mau minum, beliau berhenti di bismillah tanpa lafaz ar-Rahman ar-Rahim. Paham ya? Nah, ini menunjukkan kekecilan kita. Kita merasa kecil, merasa kerdil, merasa hina, merasa bodoh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang merasa pintar tadi, ya namanya bismillahirrahmanirrahim tentu lebih baik daripada bismillah. Nah, ini merasa pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ro'yunya, dengan logikanya. Ini kalau begitu enggak sekalian, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih baik Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin sampai balap dolin. Ya. Kalau main ro'yu-ro'yuan, justru dengan kita berhenti menunjukkan bahwa kita merasa bodoh, merasa hina, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun tidak masuk akal, masuk logika, sami'na wa ata'na. Ini para sahabat seperti ini. Para sahabat seperti ini. Ketika ro'yu mereka, logika mereka, akal mereka tidak nyambung dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, sami'na wa ata'na. Lihat, belum tawaf, belum sa'i, kok disuruh mencukur rambut, kok disuruh tahallul menyembelih kambingnya, kan nggak masuk akal. Namanya tahallul itu memotong kambing itu setelah tawaf, setelah sa'i. Ini boro-boro tawaf sa'i masuk Mekah aja nggak bisa, dihalang-halangi oleh Abu Sufyan. Tapi begitu Nabi menggunting rambutnya, memotong hewannya, korbannya, langsung para sahabat mengikuti. Ini para sahabat. Ini manhaj para sahabat yang mestinya kita ikuti. Jangan seperti Yahudi. Yahudi itu kalau apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dikritik. Itu Yahudi. Para sahabat tidak. Sami'na wa ata'na. Walaupun bertentangan dengan akalnya, logikanya. Kenapa? Karena para sahabat tidak merasa pintar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa kecil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selamatlah para sahabat. Inilah manhaj para sahabat yang mestinya kita ikuti. Akhsyahum lillah, yang paling takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka jika hari ini ada orang merasa takut saking takutnya kepada Allah, lalu tidak mau menikah, sebab kalau saya nikah berarti saya harus cari nafkah, saya tidak bisa terus di masjid baca Al-Quran, baca wirid, baca tasbih, saya harus cari nafkah, saya harus berlomba dengan orang-orang mencari dunia, ya, karena saya takut kepada Allah, saya tidak mau menikah. Berarti dia merasa lebih takut dari Nabi, karena Nabi yang paling takut kepada Allah menikah apa tidak? Menikah, gitu ya, bersenang-senang dengan istrinya, bercanda dengan anaknya, anak kecil dan seterusnya. Maka apa yang beliau contohkan kita tiru, jangan ngarang sendiri, jangan beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atqahum lillah, dan yang paling bertakwa. Oleh karena itu ketika ada 3 orang berjanji, demi Allah saya tidak akan tidur setiap malam, akan saya habiskan malam itu dengan qiyamul lail. Satu lagi bilang, demi Allah saya tidak akan pernah makan minum di siang hari, saya akan puasa setiap hari. Satu lagi, saya tidak akan menikah. Tiga-tiganya berjanji ini supaya apa? Supaya dekat dengan Allah, supaya bertakwa kepada Allah. Nabi dengar, Nabi marah. Yang paling bertakwa kepada Allah aku, tapi aku tidur, tidak sepanjang malam terus salat. Aku puasa, aku makan minum juga, tidak setiap hari berpuasa. Aku menahan diri dari syahwat terhadap wanita-wanita yang tidak halal, tapi aku lampiaskan kepada wanita-wanita yang halal, yaitu istri menikah. Jadi patokan kebenaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Rasulullah itu diukur dengan kebenaran, justru ukuran kebenaran adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok Rafidhah menuduh Imam Bukhari, menuduh Imam Muslim, menuduh ulama-ulama Ahlus Sunnah kurang ajar terhadap Nabi, membikin kebohongan terhadap Nabi. Apa? Ketika Nabi bersama para sahabat, lalu lewat seorang wanita cantik, lalu Nabi melihat, tentu tidak dengan sengaja, namanya di jalan ya kan, lalu tergerak syahwat Nabi, lalu Nabi pulang ke istrinya Zainab, lalu menjima Zainab. Lalu selesai itu beliau mandi, kemudian beliau kembali kepada para sahabat dan menceritakan ini. Aibkah ini bagi Nabi? Al-jawab tidak. Nabi patokan kebenaran, justru itu sebuah kebenaran. Ketika syahwat kita tergerak melihat seorang wanita cantik, maka kembalilah kepada istri kita yang halal. Dan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tergerak syahwatmu oleh seorang wanita, maka datangilah istrimu, pulanglah ke istrimu. Ya, hanya sekarang kita agak bermasalah ya. Lihat wanita di Tamrin, Sudirman, ya, di Kuningan, istri masih di rumah, ya. Tentu ini masalah teknis. Ya. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tidak boleh kita bantah. Tidak boleh kita batalkan oleh akal logika kita, ya. Dan ini bukan sebuah kehinaan. Nah, mereka mengatakan, orang Rafidhah ini mengatakan Bukhari menuduh Nabi mempunyai syahwat yang tidak terkendali. Siapa bilang terkendali? Kalau dilampiaskan kepada wanita yang bukan istrinya, itu namanya tidak terkendali. Ketika seorang laki-laki memiliki syahwat, syahwatnya besar, tercela apa terpuji? Terpuji. Apa yang tidak tercela? Laki-laki yang memiliki syahwat, syahwatnya besar, ini tidak tercela, bahkan terpuji. Ya. Yang tercela justru laki-laki yang apa? Yang lemah syahwatnya kan? Itu yang tercela kan?
Itu yang tercela. Biasanya karena apa? Karena maksiat. Karena maksiat tidak bisa menjaga pergaulan, tidak bisa menjaga pandangan mata, maka dia lampiaskan di jalanan, dia terlalu dekat dengan wanita yang bukan istrinya, bukan mahramnya, maka Allah hukum dia. Allah lemahkan syahwatnya. Dan itu yang terjadi pada diri orang-orang kufar yang tidak bisa menahan syahwatnya, yang selalu melampiaskan syahwatnya dimanapun, maka Allah hukum mereka. Sebagaimana sebagian laki-laki yang tiap hari dekat dengan wanita, ibu-ibu, memegang kepala ibu-ibu, rambutnya dipotong, dan laki-laki, ya, akhirnya apa? Akhirnya jadi mirip perempuan. Apa itu? Ya, dia udah nggak ada syahwat lagi barangkali. Ya, memegang ibu-ibu tiap hari, ya udah nggak ada syahwat lagi. Apa itu yang dibilang terpuji? Justru ketika melihat wanita sedikit tergerak syahwatnya, ini laki-laki yang gagah, laki-laki yang terpuji. Sebagaimana para nabi, para rasul. Antum tahu sumpahnya Nabi Sulaiman, masih ingat ya kan? Sumpahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dalam satu malam. Tentu ini mukjizat. Nabi pernah dalam bukan satu hari, dari habis asar sampai maghrib, mendatangi istri-istrinya dan menjimaknya, bukan sekedar mendatangi biasa. Biasanya mendatangi biasa ya, bercumbu, ngobrol. Satu ketika menjimak semuanya. Ya, dengan satu kali mandi. Apakah ini tercela? Tidak. Ini terpuji. Ya, karena patokan kebenaran ada pada diri beliau. Ketika beliau lakukan, itulah terpuji, itulah benar. Gitu. Jangan ditolak lalu mengatakan ini dhaif, ini tidak sahih. Tentu harus dengan ilmu. Boleh mengatakan ini dhaif, tapi harus dengan ilmu. Ilmu riwayat tentunya, ilmu hadis. Karena Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain membawakan riwayat itu dengan ilmu, tidak asal-asalan. Ya. Lalu ketika telapak kaki beliau bengkak karena terlalu lama berdiri salat, dan Aisyah mengatakan bahwa bukankah Allah telah jamin dosa-dosamu yang telah engkau lakukan, yang belum engkau lakukan, dijamin ampun oleh Allah. Mau-maunya berbuat seperti ini, padahal engkau tidak lakukan seperti ini, dijamin dosa-dosamu diampuni. Disinilah jawaban Nabi yang jadi patokan kita tentang derajat tertinggi dalam hal ibadah. Apa? Mahabbah, syukur. Jadi bukan terbebani. Kalau kita kan masih terbebani. Sebetulnya malas sekali, sebetulnya nggak enak sekali, pahit sekali untuk meninggalkan pekerjaan ini, kesibukan ini, lalu datang ke masjid. Tapi karena ini kewajiban, kita paksakan diri kita walaupun malas. Tentu ini bagus, ini tidak tercela. Tapi lebih bagus lagi apa? Kenikmatan, dan ini yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika beliau merasa bosan, jenuh, ada sesuatu, maka beliau nanya siapa? Beliau nanya Bilal. Apa beliau nanya? Ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, kapan datang waktu sholat? Gembirakan kami dengan sholat. Jadi begitu terdengar azan, gembira beliau, bahagia beliau. Ya, mau berbisik-bisik dengan zat yang beliau cintai. Tentu ini derajat tertinggi yang barangkali kita semua belum memiliki ini. Ya, tapi tentu tidak mustahil. Tidak mustahil. Nah, ketika Aisyah mengatakan kalimat tadi, bukankah Allah telah jamin seluruh dosa-dosamu diampuni? Kenapa mau-maunya salat berlama-lama sampai bengkak kakimu? Inilah jawaban Nabi
afala akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku suka menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena aku bersyukur. Dosa-dosaku yang sudah aku lakukan, yang belum aku lakukan, dijamin ampun oleh Allah, tentu aku bersyukur. Inilah perwujudan dari syukurku. Inilah derajat tinggi dari ibadah. Sementara kita belum punya. Dan tentu kita tidak boleh menunggu-nunggu itu terus. Tentu kita harus berusaha. Apa? Tadi. Tidak enak, malas, pahit, tapi ini kewajiban. Saya harus tinggalkan pekerjaan ini, saya harus tutup toko ini. Padahal sedang rame-ramenya, ini sudah terdengar adzan. Saya harus sholat berjamaah. Diawali dengan hal seperti itu. Lama-lama insya Allah, Allah memberikan rasa cinta kepada kita. Sehingga rugi bagi kita, nyesel kita ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan qiyamul lail, dan seterusnya. Ya. Amma risalatu fahuwa rasulun. Adapun secara risalah, maka beliau adalah seorang rasul. Arsalahullahu azza wa jal bi'a'zami syari'atin ila jami'il khalqi, seluruh makhluk. Kalau Nabi Hud kan khusus kaum Ad saja. Nabi Saleh khusus kaum Samud saja. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusa bin Nun, Nabi Yahya, Zakaria khusus Bani Israel saja. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Rahmatan lil alamin. Jadi itu ya, maksud rahmatan lil alamin itu situ. Artinya apa? Kalau Nabi Hud rahmatan lil ad, Nabi Saleh rahmatan li Samud, Nabi Musa, Nabi Isa rahmatan li Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Siapapun yang hidup di alam ini setelah kenabian beliau wajib mengikuti syariat beliau. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Bukan seperti anggapan sebagian orang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, artinya tidak akan membunuh orang kafir, tidak ada perang, tidak ada jihad. Keliru. Nah, yang pertama kali memerangi orang kafir jihad siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengatakan, aku disuruh untuk memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas. Aku disuruh untuk memerangi manusia. Lihat. Hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia. Sampai manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pula yang mengatakan al-jannatu tahta dilalis suyuf? Surga itu berada di bawah kilatan pedang. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa juga yang mengatakan malam yagzu walam yataghanna nafsahu bil ghazwi? Barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak ada keinginan dalam dirinya untuk berperang, lalu dia mati, maka mata fi syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Siapa yang mengucapkan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmatan lil alamin bukan itu maksudnya. Maksud rahmatan lil alamin adalah siapapun yang hidup hari ini, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, wajib mengikuti syariat beliau. Karena beliau adalah nabi untuk seluruh umat, seluruh bangsa, seluruh manusia yang ada di jagat raya alam semesta ini. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Ada pertanyaan? Silakan.